Halo sobat, bertemu lagi dengan saya. Tidak bosan-bosannya ya untuk selalu mengikuti channel saya ya tentang pembahasan matematika. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, pada video kali ini kita masih dalam materi komposisi fungsi. Ya, pada video sebelumnya kita waktu itu membahas mencari komposisi fungsinya. Nah, untuk kali ini kita mau membahas soal tentang menentukan fungsi jika komposisi fungsi dan fungsi yang lain diketahui. Berarti kita mencari fungsi gitu, bukannya komposisi fungsinya. Nah, jika di sini ada contoh soal diketahui f bundaran gx sama dengan 6x kuadrat dikurangi 3x ditambah 7 dan fx sama dengan 3x dikurangi 2. Nah, yang ditanya adalah tentukan gx-nya. Nah, berarti kita di sini mencari nilai gx itu berapa begitu. Nah, oke, kita langsung aja. Nah, jawab, berarti kita harus menjawabnya. Kita tulis dulu komposisi fungsinya f bundaran g sama dengan x, yaitu 6x kuadrat dikurangi 3x ditambah dengan 7 gitu. Nah, berarti kan di sini artinya itu f gitu ya. Artinya f kemudian gx, karena ini f bundaran g, berarti yang kita masukkan ke dalam fungsi adalah yang gx-nya. Oke, sama dengan 6x kuadrat dikurangi 3x ditambah dengan 7. Oke, sekarang berarti kita lihat f gx-nya. Berarti gx-nya itu berapa sih, kan gitu ya. F-nya itu berapa? Berarti kita tinggal masukin. Nah, berarti yang di sini yang saya lingkarin fx itu, nah 3, berarti x-nya ini kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan gx. Berarti kita tulis di sini adalah, kita tulisnya berarti 3 ya gitu, 3 kemudian g dalam kurung x dikurangi dengan 2. Itu secara menulisnya ya. Gx dikurangi 2, atau kita gini dulu deh. Gini dulu. Berarti kita hapus dulu, atau gini dulu aja ya, lebih enak. Oke, kita lanjut. Nah, atau gini aja dulu, 3x dikurangi 2 sama dengan 6x kuadrat dikurangi 3x plus 7. Mudah-mudahan nggak bertele-tele ya. Berarti di sini 3. Nah, x-nya ini kita ganti dengan gx gitu. Ya, kita ganti dengan gx. Berarti x kuadrat 3x plus 7. Nah, berarti di sini ada nih yang harus pindah, yaitu negatif 2. Negatif 2 harus pindah ke posisi sebelah kanan, artinya pindah ruas. Maka kita tulis 3gx sama dengan 6x kuadrat dikurangi 3x ditambah 7. Nah, 2-nya berubah menjadi positif 2, karena tadi di sebelah kiri adalah negatif 2. Berarti 3gx sama dengan 6x kuadrat dikurangi 3x plus 9 begitu ya, plus 9. Nah, saya tulis di sini ya, plus 9. Nah, ini saya tulis di sini ya, saya tulis ulang, 3gx sama dengan 6x kuadrat dikurangi 3x plus 9. Nah, berarti bisa tahu nih kan di sini depan gx itu 3 ya, berarti semuanya harus dibagi dengan 3. Berarti seperti ini, gx sama dengan 6x kuadrat dikurangi 3x plus 9 dibagi dengan 3 begitu. Berarti gx-nya sama dengan 6 dibagi 3, hasilnya 2x kuadrat. Kemudian 3x dibagi 3 sama dengan 1x. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan positif 3. Nah, inilah hasil dari
soal diketahui f bundaran gx 6x kuadrat dikurangi 3x tambah 7 dan fx-nya sama dengan 3x dikurangi 2. Tentukan gx-nya, maka gx-nya adalah 2x kuadrat dikurangi x ditambah 3. Bagaimana? Mudah-mudahan paham ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 2 ya. Tadi kan nomor 1 mencari gx. Nah, untuk sekarang kita mencari kebalikannya, yaitu fx ya. Kalau misalkan ada contoh soal diketahui f bundaran g x sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6x tambah 1 dan gx-nya x ditambah 3. Tentukan fx, berarti kita harus mencari fungsi fx. Nah, mencari fungsi fx dengan gx itu agak beda sedikit begitu ya. Kalau tadi di gx mah langsung gitu, tapi kalau di fx ini ada penjabaran lagi gitu. Nah, oke, kita tulis dulu awalnya f bundaran g kemudian x sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6x tambah 1 gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan kita tulis dipisahnya, maka f gitu ya. Maka f kemudian gx begitu sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6x plus 1. Berarti di sini f, nah gx-nya berapa nih? Gx-nya berarti yang ini kita tulis. Nah, yang saya lingkarin ya. Berarti gx-nya itu x ditambah 3 sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6x plus 1. Nah, kalau kita untuk mencari fx berarti kita harus pakai permisalan gitu ya. Misal pakai permisalan, misalnya itu di sini. Saya tulisnya di sini misal x ditambah 3 sama dengan t begitu. Maka t-nya adalah bukan t ya, x, kita hapus dulu ya. Maka x sama dengan t dikurangi 3, berarti positif 3 harus pindah ruas ya, menjadi ke sebelah kanan menjadi negatif 3. Nah, maka kalau udah seperti ini kita baru bisa mencari fx-nya. Nah, berarti f(x) tambah 3 sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1. Nah, berarti x-nya ini kita ganti t gitu ya. Berarti ft sama dengan 2. Nah, berarti setiap yang ada huruf x kita ganti dengan t dikurangi 3. Berarti t kurangi 3 kuadrat dikurangi 6 dalam kurung t dikurangi 3 ditambah dengan 1. Oke, sekarang 2. Nah, t dikurangi 3 kuadrat saya tulis di sini. Berarti kalau t di atas berarti t dikurangi 3 kuadrat, maka artinya t dikurangi 3 dikali t dikurangi 3. Nah, ini menggunakan cara perkalian pelangi gitu ya. Kalau t dikali t berarti t kuadrat. T dikali negatif 3. T dikali negatif 3, negatif 3t. Negatif 3 dikali t, negatif 3t. Negatif 3 kali negatif 3, positif 9. Nah, maka jawabannya t kuadrat dikurangi negatif 3 dikurangi negatif 3, 6t berarti gitu. Negatif 6t ditambah 9. Jadi saya tulis di sini t kuadrat dikurangi 6t ditambah 9. Terus kemudian negatif 6 dikali t berarti negatif 6t. Negatif 6 dikali negatif 3, positif 18, terus kemudian ditambah 1. Nah, berarti yang di dalam kurung ini harus kita kalikan 2 yang ada di luar. Maka 2 dikali t kuadrat, 2t kuadrat.
dikurang 2 dikali negatif 6T, negatif 12T. 2 dikali 9 berarti positif 18 gitu ya. Terus dikurangi 6T, 18 ditambah 1 berarti positif 19. Nah, berarti di sini mana nih yang angka yang sama begitu? Yang sama yang bisa kita selesaikan adalah yang ini. 2T kuadrat kemudian 12T. Nah, sama 16 sama 6T. Kemudian positif 18 ditambah 19 begitu. Saya tulis di sini berarti 2T kuadrat negatif 12T dikurangi 6T gitu. Berarti negatif 18T. 18 ditambah 19 berarti positif 37. Nah, berarti sekarang kita kembalikan lagi ke fx gitu. Kembalikan lagi ke fx berarti jawabannya 2x kuadrat dikurangi 18x ditambah 37. Nah, inilah jawaban dari menentukan fungsi fx. Mudah-mudahan paham sampai di sini. Terima kasih.